Oke, baik, saya lanjut saja untuk mengefisienkan waktu. Ada 3 yang perlu saya bahas ya, 3 poin. Yang pertama itu aturan kuliah, yang kedua adalah materi dan proses kuliah, dan yang ketiga adalah penilaian. Nah, baik, adik-adik mahasiswa, karena saya anggap di sini, adik-adik mahasiswa sudah paham sebenarnya, karena berhubung juga semua mahasiswa di sini sudah semester 3, itu berarti sudah pernah mengalami proses perkuliahan sebelumnya dan sudah paham soal aturan kuliah. Tapi di sini saya hanya bahas yang secara ringkas saja, poin-poin yang saya anggap penting. Yang pertama itu mahasiswa wajib hadir tepat waktu ya. Batas keterlambatan itu 15 menit. Jadi terhitung sejak Zoom dimulai itu 15 menit pertama itu masih diberikan toleransi bagi mahasiswa untuk silakan bergabung di Zoom ya. Tapi jangan lewat dari 15 menit, karena di 15 menit pertama itu Koto Rombel nanti akan melakukan screenshot kehadiran mahasiswa di Zoom sebagai bukti bahwa mahasiswa hadir, dan akan ketahuan juga mana mahasiswa yang terlambat hadir di Zoom ya. Kemudian itu kalau kuliah online. Kalau kuliah offline juga demikian. Kalau kuliah offline juga batas keterlambatan itu 15 menit. Jadi harapannya adik-adik mahasiswa nanti bisa hadir di ruang kuliah itu tepat waktu. Saya juga akan berusaha untuk hadir tepat waktu pada jam 7.30 ya, atau saya tambah sedikit lah supaya ada waktu bagi mahasiswa. Kita hadir 7.35 lah di ruangan ya. Kemudian kalau ada mahasiswa yang tidak sempat hadir, mohon menyampaikan izin di Ketua Rombel ya. Selanjutnya, mahasiswa wajib bersikap sopan santun dan beretika dalam proses perkuliahan. Maksud dari sikap sopan santun ini intinya adalah mahasiswa melaksanakan kode etik mahasiswa. Dan saya pikir mahasiswa sudah paham yang namanya kode etik mahasiswa ya. Kalau dalam proses perkuliahan itu misalnya pakaian itu harus menggunakan pakaian yang sopan, pakaian yang pantas ya, berbusana yang pantas sesuai kode etik. Baik itu laki-laki maupun perempuan ya. Saya kira cukup jelas aturan kuliah kita. Begitu juga kalau nantinya saya tidak sempat melaksanakan kuliah offline. Kuliah online itu, dalam kuliah online itu wajib bagi mahasiswa untuk memunculkan wajahnya ya saat proses kuliah. Itu sangat penting sekali supaya kelihatan bahwa mahasiswa serius. Karena di pengalaman di semester yang lalu banyak mahasiswa yang tidak aktifkan kameranya, tidak fokus dalam proses kuliah. Bahkan ada juga yang sempat saya dapati itu dalam keadaan tidur. Saat proses kuliah dia tidur. Ada juga mahasiswa yang kuliah sambil bawa motor. Ada juga mahasiswa yang kuliah mungkin sambil masak-masak, bikin nasi goreng mungkin, atau ada hal-hal lain yang dilakukan di luar perkuliahan. Saya pikir harapan saya mahasiswa bisa fokus ya kalau kuliah online. Begitu juga kalau kuliah offline nanti di ruangan itu mahasiswa harapannya bisa konsen dan fokus dalam proses kuliah. Baik, saya lanjut. Poin kedua adalah materi. Materi kuliah kita itu terkait psikologi komunikasi. Satu hal yang perlu saya tekankan bahwa sumber referensi mata kuliah kita ini, yang pertama itu referensi dari buku yang sudah saya karang ya. Jadi ada buku, salah satu karya tulis saya berjudul Psikologi Komunikasi. Itu bisa diakses
Maksudnya bisa dipesan langsung ya, kalau ada mahasiswa yang berminat bisa pesan cetak di saya langsung, atau bisa juga kalau tidak memungkinkan bagi mahasiswa untuk membeli, boleh datang ke rumah saya untuk fotokopi buku saya ya, supaya ada pegangan bagi mahasiswa untuk referensi. Karena nantinya adik-adik mahasiswa itu diberikan tugas membuat makalah ya. Nah, dalam membuat makalah ini ada aturannya bahwa wajib referensinya minimal 3 buku, buku cetak atau buku digital dari internet. Ya itu yang aturan dalam membuat makalah ya. Begitu juga nanti tugas ringkasan individu itu, mahasiswa diberikan tugas untuk membuat ringkasan materi yang sumbernya dari berbagai referensi, termasuk buku-buku cetak, buku digital, jurnal ilmiah yang terpublikasi di internet, dalam hal membuat ringkasan materi. Jadi ringkasan materi itu sumbernya bukan dari mencontek dari makalah yang sudah jadi, tapi ringkasan materi itu bersumber dari berbagai referensi ya. Intinya bahwa mahasiswa membuat tugas individu secara mandiri. Dan tugas individu itu dikirim ke Edling setiap sebelum proses kuliah dimulai. Jadi begitu aturan mainnya ya, bukan tidak seperti mungkin di mata kuliah lain itu ringkasan materinya di akhir kuliah, bukan seperti itu ya, tapi ringkasan materi itu dibuat di sebelum perkuliahan dimulai dan dikirim ke Edling ya. Demikian juga makalah dikirim ke Edling. Nah, kemudian materi kuliah kita itu akan kita lalui sebanyak 13 kali pertemuan. 13 materi ya maksudnya, dan dalam rentang waktu 13 kali. Jadi total pertemuan kita sebanyak 16 kali. 13 kalinya itu materi, dan 3-nya itu yang pertama itu kontrak kuliah, yang kedua adalah ujian tengah semester, dan yang terakhir adalah UAS. Jadi total keseluruhan pertemuan itu ada 16 kali pertemuan. Saya kira jelas ya. Apa yang saya sampaikan ini mengenai materi kuliah sebenarnya sama saja ya, sama saja dengan materi pada mata kuliah yang lain. Sama saja aturannya maksudnya. Isi kecuali isinya, karena kita mempelajari psikologi komunikasi. Kemudian kita lanjut di proses kuliah. Proses kuliah ini metodenya adalah campuran ya. Maksud dari campuran itu adalah kombinasi antara proses kuliah online dan offline. Itulah tadi saya menyinggung di awal bahwa proses kuliah nanti kita akan berjalan itu tidak monoton hanya offline. Kadang-kadang juga nanti kita akan lakukan secara online, karena kita diperhadapkan sebenarnya dengan masa pandemi corona ya. Jadi kondisi tidak memungkinkan untuk secara maksimal itu offline sebenarnya. Apalagi belum ada aturan pemerintah untuk proses kuliah itu dilakukan secara offline secara menyeluruh ya. Tapi berdasarkan kebijakan kampus, kuliah offline itu hanya sifatnya bersifat uji coba. Uji coba dalam artian tidak boleh dipaksakan sebenarnya ya, mengingat kondisi pandemi corona. Saya kira jelas ya proses kuliah, dan yang poin yang terakhir adalah penilaian. Penilaian ini saya kira juga adik-adik mahasiswa sudah sangat paham dan sudah cukup berpengalaman pada mata kuliah yang lalu, bahwa penilaian itu sebenarnya bersifat akumulatif ya. Tidak bisa kita lihat
tidak bisa kita nilai lihat berdiri sendiri satu persatu. Tapi 5 poin ini yang ada di PowerPoint ini, kehadiran, tugas individu, tugas kelompok, ujian tengah semester, ujian akhir semester itu merupakan satu kesatuan, bukan nilai yang berdiri secara sendiri-sendiri, tapi bersifat akumulatif ya. Jadi penekanan saya bahwa sekiranya adik-adik mahasiswa ingin mendapatkan nilai yang sempurna, nilai yang baik, nilai yang bagus, maka harus melalui 5 proses ini secara maksimal ya. Begitu juga sebaliknya. Sekiranya nanti ada mahasiswa yang mendapatkan nilai buruk, itu bukan berarti dosennya yang kejam ya. Bukan, tapi nilai yang Anda dapatkan itu hasil perjuangan Anda sendiri. Kalau nilainya buruk itu berarti ada kemungkinan besar ada salah satu dari 5 poin ini yang tidak dilakukan secara sempurna. Saya kira begitu aturannya jelas ya mengenai penilaian. Dan satu hal lagi mengenai penilaian, di mata kuliah yang saya ajarkan itu baik di semester lalu maupun di semester ini, semua mata kuliah yang saya ajarkan tidak ada perbaikan nilai di akhir kuliah. Meskipun kampus memberikan kebijakan ada perbaikan nilai, tapi saya pribadi tidak melakukan itu. Karena persoalan penilaian kepada mahasiswa itu hak prioritas, hak prerogatif oleh dosen ya. Artinya bahwa meskipun saya tidak memberikan kebijakan perbaikan nilai di akhir kuliah, tapi saya memberikan seluas-luasnya perbaikan nilai selama proses kuliah itu masih berlangsung. Mulai hari ini sampai di pertemuan terakhir. Maksudnya perbaikan nilai itu tidak ada di setelah perkuliahan, tapi berjalan selama proses perkuliahan berlangsung. Contoh misalnya ada adik-adik mahasiswa nanti salah satunya yang tidak ikut ujian, boleh ujian susulan, tapi ujian susulannya bukan setelah berakhir kuliah, tapi selama proses kuliah masih berlangsung. Misalnya ada yang tidak ikut ujian tengah semester, itu boleh 2-3 hari kemudian baru ujian susulan boleh. Tapi dengan alasan yang jelas, punya alasan yang kuat untuk tidak mengikuti atau menunda ujian tengah semesternya. Begitu juga tugas individu dan tugas kelompok ya. Kiranya nanti ada yang terlambat mengirim tugas individu, boleh mengirim di kemudian hari, tapi tidak terlalu lama ya. Jangan kemudian ada yang memperbaiki tugas individu itu setelah UAS. Karena kebanyakan kasus di semester lalu begitu, rata-rata mahasiswa begitu. Minta perbaikan nilai nanti setelah ujian akhir semester. Tapi di mata kuliah ini tidak ada yang tidak begitu sistemnya ya, tapi saya membuka seluas-luasnya perbaikan nilai itu selama proses kuliah masih berlangsung. Saya kira jelas ya mengenai aturan kuliah. Mudah-mudahan mahasiswa bisa paham dan mengerti apa yang saya sampaikan. Dan kalau ada yang belum dimengerti, silakan ajukan pertanyaan sekarang ya. Saya buka sesi pertanyaan.